Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya dan anggota kelompok saya akan mempresentasikan mengenai SIG dan fungsi kartografi. Yang beranggotakan pertama ada Belinda Felita Wiasi sebagai pemateri, yang kedua Pascalina Yosi Putri, saya sendiri sebagai moderator dan pemateri, yang ketiga Salma Mufidah sebagai pemateri. Materi yang nantinya akan kami jelaskan yang pertama mengenai SIG, yang kedua aspek komunikasi dan perencanaan, yang ketiga ciri khas kartografi di dalam SIG, yang keempat fungsi kartografi SIG. Untuk selanjutnya, materi yang pertama terlebih dahulu akan saya sampaikan sendiri. Baik, untuk yang pertama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai SIG. Apa sih itu SIG? SIG atau Sistem Informasi Geografis adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, mengintegrasikan, dan menganalisa informasi-informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi. Pada umumnya, SIG menggabungkan dari 3 unsur pokok yang berbeda, yaitu sistem, informasi, dan geografi. Di dalam SIG sendiri memiliki ciri-ciri khusus. Untuk yang pertama, SIG memiliki subsistem input data yang menampung dan dapat mengolah data spasial dari berbagai sumber. Ciri yang kedua, SIG mempunyai subsistem penyimpanan dan pemanggilan data. Ciri yang ketiga, SIG memiliki subsistem manipulasi dan analisis data. Ciri yang keempat, SIG mempunyai subsistem pelaporan. Nah, untuk yang berikutnya, di dalam SIG terdapat subsistem. Yang pertama ada data input. Data input ini merupakan subsistem yang bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan data atribut dari berbagai sumber. Untuk yang kedua ada data output. Data output ini merupakan subsistem penampilan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian basis data, baik dalam bentuk soft copy maupun bentuk hard copy. Untuk yang berikutnya ada data management. Data management ini merupakan subsistem yang mengkoorganisasikan baik data spasial maupun data atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mampu dipanggil dan diedit. Yang berikutnya ada data manipulasi di dalam SIG, yaitu merupakan subsistem menentukan informasi-informasi yang dapat menghasilkan oleh SIG. Yang berikutnya, SIG sendiri memiliki manfaat. Yang pertama, memudahkan dalam nomena kebumian dengan perspektif yang lebih baik. Yang kedua, SIG mampu mengakomodasi penyimpanan, memproses, dan menayangkan data spasial digital, bahkan integrasi data yang beragam, mulai dari citra satelit, foto udara, peta, bahkan data statistik. Yang ketiga, SIG akan mampu memproses data dengan cepat dan akurat dan penampilannya. Manfaat yang keempat, SIG juga mengakomodasi dinamika data. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek komunikasi dan perencanaan. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai geografi komunikasi. Apa sih geografi komunikasi itu? Geografi komunikasi adalah geografi yang merupakan cabang dari geografi sosial yang mempelajari gejala aliran atau pergerakan massa fisikal atau tidak
terbentuk benda yang berupa ide atau gagasan, informasi dan atau data dan sejenisnya dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan media tertentu dengan pendekatan ke ruangan, ke lingkungan atau ekologi, dan kompleks wilayah. Geografi komunikasi termasuk salah satu cabang disiplin ilmu geografi yang tentunya dalam menghadapi atau mendekati suatu permasalahan menggunakan pendekatan geografi yang terdiri dari pendekatan keruangan atau spatial approach, pendekatan ekologi atau ecological approach, dan pendekatan kompleks wilayah. Aspek komunikasinya, yang pertama pengadaan jaringan, yang kedua pengadaan pos-pos pelayanan informasi masyarakat yang ramah dan terbuka, yang ketiga membangun mekanisme difusi informasi dari atas ke bawah dan sebaliknya, yang keempat memberikan keleluasaan kepada masyarakat, yang kelima mengelola informasi yang ada, yang keenam informasi mampu memberikan motivasi kepada masyarakat. Aspek komunikasi dapat dilihat secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini ada salah satu contoh aspek komunikasi, yaitu pada PT Kereta Api Indonesia. Pada kredibilitas yang dibentuk oleh customer service di dalam menangani keluhan pelanggan, aspek komunikasi yang dimiliki oleh customer service berperan pada penilaian publik terhadap perusahaan. Kredibilitas berkaitan erat dengan aspek komunikasi. Kredibilitas dalam konteks ini mengacu pada kredibilitas yang dimiliki oleh komunikator. Nah, dalam hal ini pasti kalian belum tahu kan kredibilitas itu apa? Kredibilitas adalah seperangkat persepsi komunikasi tentang sifat-sifat komunikator. Dalam definisi mengenai kredibilitas terkandung dua hal. Yang pertama, kredibilitas adalah komunikasi, jadi tidak dalam diri komunikator. Yang kedua, kredibilitas berkenaan dengan sifat-sifat komunikator yang selanjutnya akan kita sebut sebagai komponen-komponen kredibilitas. Untuk slide yang berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan. Penerapan teknologi SIG digunakan sebagai alat argumentasi berbasis ruang serta penerapan metode analisa keputusan multikriteria untuk menentukan kecocokan atau kesesuaian penetapan perencanaan ruang suatu wilayah. Perencanaan tata ruang adalah proses penentuan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Aspek perencanaan dalam tata ruang ada 3. Yang pertama, aspek visi misi pembangunan untuk mewujudkan cita-cita masa depan. Aspek yang kedua, acuan arah dan strategi. Aspek yang ketiga, dimensi keruangan dan data spasial. SIG dalam perencanaan tata ruang, yang pertama, pemangku kepentingan pada aspek perencanaan tata ruang bersifat pribadi dan publik. Yang kedua, pemerintah sebagai penguasa memerlukan banyak informasi SIG. Yang ketiga,
kemajuan teknologi telekomunikasi sehingga meningkatkan partisipasi publik di dalam pembuatan perencanaan tata ruang. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai ciri khas kartografi di dalam SIG akan dijelaskan oleh Saudari Belinda Felitawiasih. Untuk Saudari Belinda Felitawiasih, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, saya Belinda Felitawiasih akan melanjutkan penjelasan dari Paskalina Yosi Putri, yaitu mengenai ciri khas kartografi di dalam SIG. Pengertian kartografi. Kartografi merupakan seni ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi tentang pembuatan peta, sekaligus mencakup studinya sebagai dokumen-dokumen ilmiah dan hasil karya seni. Nah, kartografi juga didefinisikan sebagai penyampaian informasi geospasial dalam bentuk peta. Jadi, kartografi itu diartikan sebagai suatu seni ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi tentang pembuatan peta. Nah, kartografi ini nantinya juga dapat digunakan sebagai penyampaian informasi geospasial dalam bentuk peta. Pengertian kartografi dalam artian luas itu memasukkan setiap kegiatan yang mencakup tentang penyampaian peta-peta dan penggunaan peta-peta. Hal tersebut menjadi perhatian utamanya sehingga dapat diterapkan untuk komunikasi kartografi melalui peta ataupun gambar. Nah, jadi kartografi ini sendiri itu kegiatan semua kegiatan yang menyangkut penyiapan peta-peta dan penggunaan peta-peta. Di sini, peta menjadi perhatian utama dalam kartografi, entah pembuatannya ataupun penggunaannya, sehingga dapat diterapkan untuk komunikasi kartografi melalui peta ataupun gambar. Nah, komunikasi tersebut nantinya juga bisa menjadi suatu informasi geospasial dalam bentuk peta ataupun gambar. Nah, ciri khas dari kartografi sendiri itu yaitu tentang peta, tentang pembuatan, penggunaan, dan manfaat peta. Nah, pengertian peta sendiri, Erwin Reich 1984 mendefinisikan peta sebagai gambaran konvensional dari permukaan bumi seperti kenampakannya jika dilihat tegak lurus dari atas dan diberi tulisan serta keterangan bagi kepentingan pengenalan. Kemudian ICA, International Cartographic Association, mengartikan peta adalah gambaran konvensional dan selektif yang diperkecil, biasanya dibuat pada bidang datar, dapat berupa perujukan dari permukaan bumi atau benda angkasa, letak ataupun data yang berkaitan dengan bumi atau benda angkasa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peta adalah gambaran dari permukaan bumi dengan ukuran yang lebih kecil biasanya, dengan skala tertentu, dan digambarkan di atas bidang datar dalam bentuk simbol-simbol melalui sifatnya selektif. Dalam bentuk simbol-simbol yang sifatnya selektif serta melalui suatu sistem proyeksi tertentu. Nah, peta sendiri itu memiliki kriteria mengandung suatu informasi yang disajikan atau ditampilkan itu dalam bentuk peta, dalam bentuk gambar. Tujuan umumnya itu memberikan informasi yang ditampilkan dalam bentuk gambar atau untuk pengguna peta. Jadi peta itu memiliki kriteria mengandung suatu informasi, kemudian disajikan ataupun ditampilkan dalam bentuk gambar, dan tujuannya itu memberikan informasi yang ditampilkan dalam bentuk gambar untuk pengguna peta. Jadi kemudian ada fungsi peta. Fungsi peta sendiri itu menunjukkan posisi atau lokasi relatif. Nah, dalam hal itu maksudnya yaitu fungsi peta yang paling utama barangkali untuk orientasi dan navigasi. Dalam setiap kasus, kebanyakan peta yang dijumpai masyarakat umum diproduksi untuk membantu dalam orientasi dan navigasi. Nah, peta itu menunjukkan posisi atau lokasi yang relatif. Maksudnya itu ketika peta ini digunakan untuk menunjuk suatu posisi di mana sih letak
apa yang ingin kita cari itu di mana posisinya gitu, lokasinya di mana gitu. Terus memperlihatkan ukuran, memperlihatkan bentuk sehingga dimensinya dapat terlihat dalam peta, mengumpulkan dan menyeleksi data dari suatu daerah atau ruang dan menyajikan di atas peta. Kemudian ada jenis peta, ada dua, yaitu peta informasi geospasial dasar atau peta dasar dan peta informasi geospasial atau peta tematik. Nah, peta dasar ini terdiri dari jaring kontrol geodesi horizontal, jaring kontrol geodesi vertikal, dan peta rupa bumi. Untuk jaring kontrol geodesi horizontal ini yang digunakan sebagai kerangka acuan posisi horizontal untuk peta, yaitu berupa titik-titik kontrol geodetik yang koordinatnya ditentukan dengan metode pengukuran geodetik tertentu serta dinyatakan dalam sistem referensi koordinat tertentu. Kemudian untuk jaringan kontrol geodesi vertikal itu berupa titik-titik kontrol geodetik yang koordinatnya ditentukan dengan metode pengukuran sifat datar tertentu atau yang setara serta dinyatakan dalam sistem datum tinggi tertentu. Ada peta rupa bumi, merupakan peta garis yang menggambarkan penampakan muka bumi, terdiri dari garis pantai, garis kontur, perairan, nama rupa bumi, batas administrasi, perhubungan, pembangunan, dan fasilitas umum dan penutup lahan. Nah, ada peta informasi geospasial atau peta tematik, yaitu peta yang menggambarkan satu tema atau lebih pada kawasan geografi tertentu. Jadi peta tematik ini yang dibuat tidak boleh lebih besar daripada skala peta dasar yang digunakan sebagai acuan. Kemudian ada macam-macam peta. Berdasarkan isi peta itu ada peta umum, peta cat, dan peta khusus. Kemudian ada berdasarkan bentuk peta itu ada peta analog, peta foto, dan digital. Berdasarkan skala peta itu ada peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta skala tinjau. Nah, untuk berdasarkan skala ini yang dikatakan sebagai peta kadaster itu skalanya itu 1:100 sampai 1:10.000. Kemudian untuk skala besar kurang dari 1:5.000 sampai 1:250.000. Untuk peta berskala sedang itu 1:250.000 sampai 1:500.000. Skala kecil itu kurang dari 1:500 sampai 1:1 juta. Skala kecil itu kurang dari 1:500.000 sampai 1:1 juta. Kemudian peta skala tinjau skalanya itu kurang dari 1:1 juta. Perlu disadari bahwa tidak ada kriteria angka absolut yang membatasi antar macam peta tersebut. Pada proses pembuatan peta, langkah-langkahnya itu ada pengumpulan data yang bisa dilakukan dengan pengukuran dan observasi lapang. Nah, nanti dalam pengukuran tersebut data yang diperoleh itu data geometrik atau daftar angka. Nah, kemudian dalam observasi lapang itu ada pencatatan terhadap fenomena di lapangan dan hasilnya itu data tematik, daftar nama. Ada pengolahan data, klasifikasi pengolahan data ini termasuk ke dalam di dalamnya itu ada klasifikasi data, spesifikasi simbol, desain peta dasar. Kemudian ada penggambaran kasar meliputi pembuatan peta manuskrip, reproduksi yaitu kegiatan penggambaran halus, dan yang terakhir itu pencetakan. Oke, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Paskalina Yosi-Putri. Baik, untuk materi yang selanjutnya mengenai fungsi kartografis akan disampaikan oleh Saudari Salma Mufidah. Kepada Saudari Salma Mufidah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya Salma Mufidah akan melanjutkan yaitu fungsi kartografi. Tujuannya agar dapat dengan mudah dimengerti penggunanya terpenuhi. Sedangkan untuk menyampaikan informasi melalui peta dan hubungan dari kedudukannya
dalam ruang muka bumi dengan objek geografis yang akan disampaikan sangat rumit. Oleh karena itu, dibutuhkan penyederhanaan objek geografis. Maka, pemakaian tata warna dan simbol sangatlah membantu, yang dalam peta simbol-simbol itu berbentuk titik, garis, dan luasan atau poligon. Selanjutnya, penggunaan warna pada peta dapat juga berupa pola ditunjukkan untuk 3 hal. Yang pertama, untuk membedakan. Yang kedua, menunjukkan kualitas atau kuantitas gradasi dan untuk keindahan. Sedangkan untuk menunjukkan adanya perbedaan tingkat gradasi digunakan satu jenis warna atau pola. Yang penting tingkatan warna yang dipakai benar-benar mencerminkan makin atau lebih. Jika hal itu dapat terlihat jelas, maka bisa dikatakan peta itu benar, tidak tergantung warna apa yang dipakai oleh pembuatnya. Untuk menyatakan informasi ke dalam peta ini, kita tidak perlu menggambarkannya seperti bentuk yang sesungguhnya, melainkan menggunakan gambar pengganti atau simbol. Dengan demikian, simbol titik untuk menunjukkan tanda letak sesuatu dan menyatakan kuantitas suatu hal. Simbol ini adalah cara terbaik untuk menyatakan penyebaran. Simbol garis digunakan untuk menunjukkan objek yang memanjang, seperti jalan atau sungai. Garis juga bisa digunakan untuk memperlihatkan perbedaan tingkatan atau kuantitas yang biasa disebut dengan isoline. Tujuan dari penggunaan peta garis ini yaitu untuk melihat perbandingan nilai suatu hal pada daerah satu dengan daerah lainnya, sehingga pengguna peta mengetahui nilai setiap daerah. Ada 2 jenis peta garis, yaitu garis yang letaknya sudah pasti seperti garis ketinggian dan garis batas suatu negara. Jenis lain yakni garis yang letaknya tidak pasti karena hasilnya didapat dari perhitungan yang tidak selamanya menghasilkan nilai yang sama atau beraturan. Yang terpenting dari simbol garis ini adalah tidak boleh memotong tapi bisa bersinggungan. Selanjutnya, simbol poligon biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu area yang memiliki nilai luas seperti penggunaan lahan, danau, dan lain-lain. Yang berbeda dari simbol ini adalah kadang bentuknya yang menyerupai objek yang sesungguhnya ada di lapangan, tetapi tentu dengan ukuran yang disesuaikan dengan skala peta. Baik, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada Saudara Yosi. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Saudari Salma Mufidah dan Saudari Belinda Wiasih. Demikian presentasi dari kelompok saya mengenai SIG dan fungsi kartografi. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi.